Shalom, salam damai sejahtera. Kita ketemu lagi di acara Embun Surgawi. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan atas kesempatan yang indah ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan, membaca, dan juga menghafal, serta merenungkan, menghayati, bahkan siap untuk melakukannya. Berkati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian yang diberikan kesempatan anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya firman ini akan menjadi berkat, khususnya bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari pasangan. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 2 sampai yang ke-7. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi di dalam rencana untuk membentuk rumah tangga, kita perlu menjaga kekudusan. Jangan sampai mencemarkan nama sendiri ataupun nama keluarga kita. Itu sebabnya nasihatnya kita perlu mengambil calon seorang untuk istri, bukan 2 orang atau 3 orang. Mungkin pacar atau calon ada beberapa, tetapi perlu memilih 1. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Dan kalau di dalam Matius 47 yaitu mintalah. Jadi kita minta pasangan itu, lalu kita cari, kemudian kita ketuk, tentu dengan tekun, dengan ulet, supaya akhirnya dapat. Seperti saya juga pada waktu itu menggunakan ayat ini sehingga puji Tuhan mendapat pasangan yang seiman. Lalu yang berikutnya kita perlu punya senjata 2T, yaitu takut Tuhan. Nah ini dipersiapkan sebagai senjata supaya nanti pada waktu perjalanan ada tantangan, ada godaan. Masih ingat Yusuf yang digoda oleh istri Potifar, itu punya 2T karena dia takut Tuhan. Bukan hanya takut pada majikan yang sedang keluar kota atau para pengawal-pengawal yang diusir oleh istri Potifar, tetapi takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Dan juga nasihatnya yaitu kita perlu cari yang seiman, yang sama-sama seiman. Kita perlu berpacaran untuk mengenali, kemudian untuk kenal dan mengenali lebih dalam lagi. Tentu kita perlu terus berusaha supaya sebaik-baiknya, seteliti-telitinya kita mengenal karakternya atau hobinya dan lain-lain. Nah, di dalam mencari pasangan hidup, kita jangan hanya pilihan sendiri. Kita harus berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan supaya Tuhan memberkati. Jangan hanya mengandalkan manusia, ya, atau mungkin nasihat-nasihat manusia atau petunjuk atau saran-saran, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan supaya ada nasihat atau saran-saran dari firman Tuhan. Ada persiapan, ya, ada bekal. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, tentu kita perlu beriman. Jangan sampai kita takut untuk berumah tangga atau takut untuk memilih, tetapi marilah kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan mengadakannya atau membantu dalam pilihan. Ada janji dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10, dia akan melengkapi kita, ya, dalam keperluan kita, termasuk pasangan ataupun bekal-bekal untuk nanti dalam berumah tangga, tentu perlu biaya dan lain-lain. Jadi kita harus memang harus ada tip juga ya dalam mencari pasangan itu, tetapi juga jangan terlalu rumit untuk memilihnya. Ada tip dari seorang ibu, yaitu bahwa anjing borok kuntuna bodas, anjing yang kudisan giginya putih. Jadi sejelek-jeleknya orang, lihatlah ada pasti kebaikannya.
Lalu kita juga perlu minta pimpinan Roh Kudus, karena di dalam perjuangan ini ada banyak hambatan. Tetapi Roh Kudus itu lebih besar dari roh-roh jahat. Dan di dalam Galatia 5 ayat 16 kita akan menang atas segala sifat-sifat kedagingan kita, supaya nanti hambatan-hambatan itu bisa dilalui, lalu kita bisa sampai kepada jenjang pernikahan yang kudus, yang diberkati oleh hamba Tuhan. Tentu perlu ikut penyuluhan supaya ada pengarahan atau dasar-dasar atau nasihat-nasihat dalam pernikahan. Itulah yang saya bisa sampaikan. Tentu kita perlu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan ingat dalam Yosua pasal 1 ayat 7-9, supaya kita beruntung dan berhasil, marilah taat firman, jangan sampai menyimpang kemana-mana. Karena kalau kita taat pada Tuhan, maka Tuhan akan melengkapinya. Tuhan kiranya memberkati. Mencari calon pasangan hidup ke depan, carilah dengan berdoa dulu minta. Carilah teman seiman, kenali dengan sebaiknya, untuk siap berjanji sehidup semati. Jangan lupa yang sudah lahir baru, agar sanggup hidup teruslah bersatu.